Elon Musk lancar, ibu kota negara baru Indonesia hingga dunia terancam perang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke, kepada kalian yang sudah-sudi bertandang ke channel ini guys, saya mendoakan dan saya mengucapkan semoga kalian sentiasa sukses, sentiasa dimurahkan rezeki, sentiasa diberikan kesehatan, dan yang paling penting sekali guys, sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang daripada Allah SWT. Dan kepada kalian yang sudah bergabung ke channel ini, saya mendoakan juga kalian supaya sentiasa dalam naungan rahmat Allah SWT. Oke guys, apa yang kita ingin react pada hari ini terkait rapat dengan kunjungan Pak Jokowi ke Amerika sebelum ini dan kunjungan Pak Jokowi ke Elon Musk, yang mana beberapa teknologi yang ada di Elon Musk sendiri di SpaceX itu akan dibawa ke Indonesia. Dan pada kali ini Elon Musk akan lancar ibu kota negara baru Indonesia itu hingga dunia kemungkinan terancam perang. Bagaimana ceritanya guys? Oke, kita dapat channel ini daripada mana? Daripada CNBC Indonesia. Apa tajuknya guys? Tajuknya sebelum itu, kepada yang baru ketemu dengan channel ini CNBC Indonesia, bolehlah subscribe, like, share, dan komen untuk membantu channel ini lebih ke hadapan. Oke, apa tajuknya guys? Tajuknya ialah Elon Musk lancar, ibu kota negara baru Indonesia hingga dunia terancam perang. Apa di sebalik tajuk ini? Bagaimana keadaan dan kedudukan Indonesia selepas pelancaran ibu kota negara baru ini? Jadi, jom kita semak sama-sama di video ini guys, tanpa basa-basi. Selanjutnya ada info yang juga tidak kalah menarik, di mana Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa mengatakan bahwa bos SpaceX Elon Musk mengincar ibu kota negara baru Indonesia. Oh, ini Elon Musk lirik ibu kota baru jadi lokasi peluncuran roket SpaceX. Oke, kita lihat sama-sama guys. Kalimantan Timur, dan untuk mencari lokasi peluncuran dari pesawat berkecepatan tinggi SpaceX. Selain di ibu kota baru, SpaceX juga disebut melirik Biak Papua sebagai tempat peluncuran pesawat. Menurut Suharso, jika hal ini terwujud, maka jarak Indonesia Amerika Serikat dapat ditempuh hanya dalam waktu 2 jam saja. Selain itu juga akan mempersingkat pergerakan dari Indonesia ke negara-negara Asia lainnya. Nah, hal ini merupakan salah satu bagian dari rujukan teknis yang di luar dari master plan atau rencana induk ibu kota negara. Suharso mengatakan pelepasan rujukan teknis dari master plan ditujukan agar nantinya rujukan tersebut bisa selalu adaptif. Ini ada juga di dalam plan master plan Indonesia sebelum ini. Oke, kita tahu bahwa sebenarnya Elon Musk ini juga pernah memasuki Indonesia sebelum ini guys, dengan proyek-proyek yang ingin dia bangunkan, dan kali ini dia ingin sekali lagi masuk ke ibu kota ini untuk menjadikan lokasi ini peluncuran roket SpaceX. Oke, kita lanjutin guys. Terhadap perkembangan baru, menarik, terutama yang berkaitan dengan teknologi. Belajar dari Antam di 2021, mohon ini jangan-jangan nanti kayak kisah baterai listrik Tesla milik Elon Musk kemarin yang sempat ini bikin se-Indonesia semangat, akhirnya banyak yang nyangkut saham sampai harganya terbang, ternyata cuma PHP. Jadi harus kita benar-benar pelajari dulu ya, jangan terlalu excited dulu terkait dengan informasi. Semoga nggak di PHP lagi gitu ya Anda. Tapi memang demi kemajuan teknologi di Indonesia, berharap saja lah ya bahwa ini bakalan jadi ke depannya. Nah, soalnya kalau jadi begitu ya, selain nambah pinter orang-orang Indonesia buat beradaptasi sama high tech, ini juga mungkin bisa loh untuk nambah kunjungan turis mancanegara ke Indonesia. Karena tadi jaraknya ya bisa Amerika Serikat ke Indonesia ini bisa hanya mencapai 2 jam saja. Iya, semoga ketika itu terjadi sudah tidak ada COVID-19 ya, jadi tidak ada Omikron yang dibawa dari luar juga begitu. Tapi ya memang nambah dari orang kita juga yang harus punya cita-cita biar bisa menginjakan kaki ke Amerika begitu ya. Ngomong-ngomong, tapi nanti harga tiketnya berapa ya kira-kira ya? Jangan hanya segelintir saja yang bisa memanfaatkan fasilitas itu. Iya,
Iya benar sekali. Nah sekarang aja kalau kita lihat tiket dari Jakarta Washington kalau PP begitu ya, ini sekitar 16 hingga 17 juta rupiah tiketnya. Nah itu kalau juga di total PP-nya sekitar 48 jam ya, which is ini quite long juga. Nah kalau beneran nih pesawat Om Elon Musk ini jadi dengan PP hanya sebesar ya selama 4 jam saja, ini pasti tiketnya harganya bakal premium banget kali ya, karena pastinya men-save a lot of time nih. Iya, dari 48 jam jadi 4 jam. Wow, ini jauh sekali. Kalau kita kalikan harganya juga mungkin berkali-kali lipat. Betul, begitu ya. Jauh sangat bezanya. Di ibu kota baru kita nanti kita berharap ya kalau proyeknya bisa cepat selesai dulu ya. Yang penting ibu kota barunya cepat selesai. Kalau nanti mau ada kerjasama dengan Tesla ya boleh lah ya. Iya, selesai dengan cepat dan bersih sih harapannya ya. Secara kemarin Bupati Panajam Pasar Utaranya aja ini sudah diciduk KPK. Semoga ini menjadi awal yang baik ya. Jadi kedepannya tidak ada korupsi lagi begitu, Mon. Oke guys, itu adalah antara keinginan dan harapan besar rakyat Indonesia untuk membawa satu lagi teknologi ke Kalimantan ataupun ke kota Nusantara yang akan dibangunkan. Dan kita yakini bahwa setiap teknologi yang dibawa oleh Indonesia atau Pak Jokowi ke Kalimantan atau kota Nusantara yang baru ini akan memberi semangat, memberi keyakinan kepada pelabur-pelabur untuk datang bersama membangunkan proyek-proyek yang bakal dilakukan oleh Elon Musk ini nanti. Dan ini adalah satu tindakan yang sangat baik. Ini juga terkait rapat dengan kemajuan rakyat Indonesia itu sendiri, di mana apabila suatu proyek itu dibawa ke Indonesia, yang penting dapat dikawal dengan baik guys. Jangan sampai ada korupsi seperti yang dinyatakan oleh video ini tadi, oleh pemberita dalam video ini tadi, tidak ada korupsinya. Maka teknologi yang akan dibawa oleh sesuatu negara lain ke negara Indonesia, contoh Elon Musk ini, akan lebih kita ambil positif guys. Sebenarnya saya optimis juga Indonesia ini akan semakin maju di masa akan datang sekiranya dia dipegang dan diamanahkan kepada orang yang betul-betul inginkan kemajuan pada Indonesia itu. Dan seperti yang kita sedia maklum bahwa Indonesia ini punya sumber daya alam yang begitu banyak sekali guys. Sebab itu Elon Musk ingin sekali datang ke Indonesia kerana keyakinannya kepada pelaburan yang dibawanya itu nanti akan mendatangkan satu impak yang positif kepada Elon Musk sendiri maupun kepada negara Indonesia dan rakyatnya sendiri. Dan dengan adanya teknologi ini dibawa ke Indonesia ini, pasti ada positif dan negatifnya. Tetapi yang utama yang perlu disamaratakan ialah teknologi ini perlu dibawa ke serata Indonesia itu supaya semua rakyatnya menikmati prasarana ataupun sesuatu kemajuan itu dengan lebih maksimal. Apapun sesuatu teknologi ataupun kemajuan yang ingin dibawa ke Indonesia ini guys, yang paling pentingnya ia perlu dipegang ataupun diamanahkan kepada orang yang jujur untuk menjalankan tugas-tugas ini. Bukan saja orang yang pintar, tetapi lebih kepada orang yang amanah, orang yang jujur, supaya nanti apa yang dilakukan ini akan terus dapat dibangunkan tanpa ada korupsi ataupun berbagai masalah yang terdapat di dalam proyek-proyek ini nanti. Kenapa Elon Musk ini memilih Indonesia guys, tidak memilih Malaysia? Karena di Indonesia secara logiknya pada ketika ini keadaan pentadbiran dan politikalnya agak stabil. Tidak seperti di Malaysia. Nah sekarang ini kita di Malaysia politiknya agak kurang stabil, sebab itu pelabur-pelabur tidak berminat untuk datang ke Malaysia. Jadi pokoknya pertama untuk sesuatu pelabur datang ke negara itu ataupun ke Indonesia, dia mempunyai satu sistem pentadbiran yang stabil, tidak korupsi dan dapat menjaga amanah dengan begitu ikhlas dan jujur seperti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini. Jadi sebab itu kita mendoakan supaya Pak Jokowi dan juga Indonesia ini berada dalam satu tahap kemajuan yang begitu tinggi di zamannya ini, dan ini akan menjadikan rakyat di dalam negara Indonesia itu dapat hidup aman dan damai dan sejahtera dengan kemajuan-kemajuan yang dia bawa. Oke guys,
Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Sekiranya kalian punya pandangan dan pendapat terkait dengan video ini, bolehlah komentar di bawah guys. Sampai kita berjumpa lagi. Salam silaturahim, salam senusantara, Indonesia Malaysia bersaudara. Assalamualaikum, bye bye.